Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan yang diperintah dalam ayat ini yaitu supaya kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Lantas, bagaimana bentuk penjagaan seseorang kepada diri dan keluarganya? Perlu kita ketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya memerintahkan kepada utamanya kepada bapak atau kepala keluarga. Karena dia sebagai kepala keluarga diperintahkan supaya menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ini bentuk kecintaan kepala keluarga kepada keluarganya. Ya, sekali lagi, kecintaan kepala keluarga seseorang kepada keluarganya itu bukan bentuknya seperti yang saya katakan tadi, memanjakan mereka, memberikan setiap apa yang diminta oleh mereka. Bukan seperti itu. Akan tetapi, bentuk kecintaan kepala keluarga kepada keluarganya adalah menjaga mereka supaya terhindar dari api neraka. Lantas bagaimana cara atau bentuk seseorang menjaga diri dan keluarganya? Diterangkan di dalam tafsir, ya, salah satu makna dari ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ku anfusakum artinya yaitu adibuhum wa alimuhum. Ini makna yang pertama. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya yaitu adibuhum wa alimuhum. Hendaknya kalian mendidik dan mengajarkan adab dan ilmu kepada keluarga kita. Jadi ini bentuk atau cara kita sebagai kepala keluarga membentengi, menjaga, mencintai keluarga kita supaya terhindar dari api neraka, yaitu dengan cara mendidik dan mengajarkan ilmu serta adab kepada mereka. Karena ilmu ini sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ilmu ini sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup kita manakala kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini tidak akan berlangsung manakala kita tidak memiliki ilmu. Maka ilmu ini sangat penting yang hendaknya kita ajarkan kepada keluarga kita. Ya, maksudnya keluarga kita di sini ya diterangkan oleh sebagian ulama tafsir, keluarga kita itu meliputi istri dan anak-anak kita. Bahkan bisa merembet ke pembantu-pembantu kita. Bahkan ada ulama tafsir yang lain yang mengatakan bahwasanya maksud keluarga di sini ya bisa istri, anak-anak, pembantu, serta kerabat-kerabat dekat kita yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Jadi ini bentuk penjagaan kepala keluarga kepada keluarganya, yaitu mengajarkan mereka ilmu. Karena ilmu ini dibutuhkan setiap saat. Makanya ilmu ini melebihi, ya, dibutuhkan melebihi
makan dan minum. Jadi kebutuhan kita akan ilmu ini lebih dibutuhkan dan lebih banyak daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, annasu ilal ilmi ahwaju minhum ila to'ami wa syarab. Li'anna to'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaum marrotan au marrotain. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fil yaumi fi kulli waqtin. Yang artinya manusia itu kepada ilmu itu kebutuhannya melebihi dari makan dan minum. Jadi butuhnya manusia itu kepada ilmu itu melebihi butuhnya mereka kepada makan dan minum. Li'ana to'ama wa syarab, karena apa? Karena makanan dan minuman itu dibutuhkan oleh kita. Manusia itu hanya sehari itu hanya sekali atau 2 kali atau bahkan 3 kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Sedangkan ilmu ini dibutuhkan manusia setiap waktu. Nah, setiap kali kita akan melakukan aktivitas apapun, pasti kita membutuhkan waktu. Beda dengan makan. Makan itu paling sehari kita 1, 2, atau 3 kali. Tapi kalau kebutuhan akan ilmu ini setiap saat, setiap waktu kita butuh ilmu. Kita mau makan, kita butuh ilmu. Kita mau minum, butuh ilmu. Kita mau ke kamar mandi, butuh ilmu. Kita mau buang air besar, butuh ilmu. Maka kebutuhan ilmu ini melebihi dari kebutuhan makan dan minum. Maka hendaknya kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, supaya mereka itu mencintai ilmu. Ya, ilmu apa saja, tapi yang utama yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama ini yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi kebahagiaan suatu rumah tangga, keluarga, itu bukan kok ketika di dunia dia hidup berkecukupan, ya, hidup dalam bergelimpangan harta, tahta, dan jabatan. Bukan. Tapi keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki, ya, manakala kita nanti di akhirat selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, akan mengalami maut. Dan bahwasanya pahala-pahala kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat.